pencipta diri manusianya. Itulah orang-orang yang kufur, itulah orang-orang yang ingkar kepada sang pencipta diri manusianya. Itulah yang disebut para pembunuh para nabi dan para rasul. Ternyata kita sendiri yang selama ini membunuh karakter-karakter ketuhanan di dalam masing hati kita semua. Kitalah yang membunuh karakter-karakter kesadaran di dalam bertuhan bahwa yang nyata itu adalah sang pencipta daripada yang dicipta. Yang seharusnya yang nyata itu adalah yang wujud daripada yang diwujudkan. Mestinya yang paling nyata itu yang hidup daripada yang dihidupinya. Tentunya mestinya yang berkuasa hanya sang pencipta daripada yang dikuasakannya. Akan tetapi kita selama ini seolah-olah hanya diri kita lah sebagai Tuhan di dalam hati kita. Hanya kitalah yang berposisi menjadi sang pencipta di dalam hati kita. Karena selama ini kita merasa sebagai orang yang berkuasa penuh dengan keadaan-keadaan dan apapun aktivitas kita yang kita lakukan selama ini di hati kita daripada Allah. Maka dari itu junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi terdahulu, para rasul terdahulu diciptakan oleh Allah sebagai suri tauladan bagi manusia agar manusia tidak hanya mengikuti syariatnya, akan tetapi manusia wajib mengikuti iman di hati para nabi dan iman di hati para rasul yang selalu di dalam hatinya mewujudkan Tuhannya yang Maha Akbar daripada mewujudkan dirinya yang Maha Gaib. Di dalam hatinya lebih mewujudkan Allah yang Maha Wujud daripada dirinya yang Maha Gaib. Di dalam hatinya ia lebih menghidupkan Allah daripada kematian manusia, daripada kehidupan manusianya. Manusianya hakikatnya gaib dan mati. Mereka para nabi dan rasul lebih memahakuasakan Allah hidup sebagai penciptanya daripada memahakuasakan nama dirinya di hatinya. Itulah contoh suri tauladan yang harus diikuti oleh seluruh manusia, mengikuti imannya. Imannya yang sama meskipun syariat-syariatnya tidak sama. Karena hidup itu sama, hidup yang ahad, hidup yang tunggal meskipun perannya berbeda, akan tetapi bila kita menyadari bahwa hidup inilah Tuhan yang mencipta dan hidup inilah Tuhan yang menggerakkan seluruh manusia, maka iman kita ahad, satu, esa, imannya seluruh manusia sebagaimana manusia dulu belum diwujudkannya di dunia ini. Imannya iman yang esa, imannya iman yang ahad, karena manusianya belum diperankan, karena manusianya belum diwujudkan, karena manusianya belum dihidupkan,
karena manusianya belum dikuasakan, maka dari itu ahad, tiada perbedaan antara siapapun, antara agama apapun, antara aliran-aliran apapun, tak ada bedanya bila sudah kembali ke alam kesejatian manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lihat lagi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113. Saya bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yakni kepada manusia, semua manusia, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangatlah besar. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji rahasia di dalam surat An-Nisa 113 ini. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, di sini tanda kurungnya kepada Muhammad. Bila secara syariatnya pulangnya ya ke contohnya, ke Muhammad Rasulullah contohnya. Jadi kalau dikaji secara hakikatnya, ini adalah, dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, emunya di sini seluruh manusia, seluruh hamba-hambanya, seluruh ciptaan-ciptaannya. Tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Maknanya setiap diri manusia pasti disesatkan oleh kafirin, oleh hawa nafsunya sendiri, oleh kewujudan dirinya sendiri, oleh kehidupan dirinya sendiri, oleh kekuasaan dirinya sendiri. Setiap manusia disesatkan oleh dirinya sendiri kepada Tuhannya, agar tidak ketemu dengan Tuhannya, akan tetapi ketemu dengan dirinya sendiri di dalam kehidupannya, di dalam sholat-sholatnya, di dalam ibadah-ibadahnya, di dalam kegiatan aktivitasnya sehari-hari, agar supaya ketemu dengan dirinya sendiri daripada bertemu dengan Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Jika tak ada rahmatnya Allah, jika tak ada kehendak Allah di dalam hatimu, maka tentulah dirimu akan disesatkan oleh dirimu sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Kezaliman itu adalah kezaliman hawa nafsu manusianya sendiri. Tetapi mereka hanya menyesatkan diri sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Jadi bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat, sudah tak ada bahaya lagi kemanusiaanmu.
sudah tak ada bahaya lagi hawa nafsumu, karena dirimu telah bertemu Tuhan yang telah menciptakan dirimu di hatimu. Jadi enjoy saja. Karena kita sudah tak menjaga Allah lagi. Kita tak menjaga Allah lewat ibadah-ibadah kita lagi. Kita tak menjaga Allah lewat sholat-sholat kita lagi. Kita tak menjaga Allah lewat amal-amal ibadah yang kita lakukan lagi. Tapi Allah lah yang menjaga kita. Wong kita sudah tidak hidup lagi. Wong kita sudah mati, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang berkuasa atas seluruh apa yang diciptakannya. Lalu apa lagi yang mau dijaga? Ya enjoy saja, itulah surga. Itulah kedamaian, itulah keindahan hati di sisi Tuhannya, yang selalu menyaksikan wajhullah dimanapun dan kapanpun kau arahkan pandangan dan pendengaranmu, disitulah wajhullah, karena dirimu sudah tak ada, yang ada hanyalah peran dan kekuasaan Tuhan itu sendiri terhadap diri manusianya. Bila apapun agamamu, bila apapun aliranmu, engkau faham atas agama yang rahmat ini, agama yang selamat ini, agama yang menyelamatkan hatimu kembali kepada Tuhanmu, apapun agamamu, apapun aliranmu, bila hatimu sesuai dengan hati para nabi dan hati para rasul yang tidak mensirikan, yang tidak menyekutukan kitab-kitabnya Allah. Maknanya siapa sih kitab-kitabnya Allah itu? Kitab-kitabnya Allah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita inilah rahasia Allah. Diri kita inilah ciptaan Allah. Diri kita inilah buatan Allah. Diri kita inilah yang diwujudkan Allah. Diri kita inilah yang dihidupkan Allah. Diri kita inilah yang dikuasakan oleh Allah. Tidak jadi-jadi sendiri. Selama ini kan kita bilang di dalam mulut kita, aku ini hamba Allah, aku ini ciptaan Allah. Tapi di dalam hati kita selama ini kita ingkar dengan apa yang kita ucapkan. Seolah-olah yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Seolah-olah badan-badan ini ciptaan manusia kita sendiri. Karena selama ini di hati kita ingkar kepada penciptanya. Buktinya apa? Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan atas badan-badan kita sendiri. Seolah-olah kitalah yang merasuli badan-badan ini. Seolah-olah kitalah yang mengutus badan-badan ini untuk sholat, untuk ibadah, untuk kerja, untuk ke gereja, untuk ke wihara, untuk ke bermacam-macam apapun agama Anda. Tapi yang jadi Tuhan bukan sang pencipta di dalam hatimu, tapi dirimulah yang menjadi Tuhan atas badan-badanmu sendiri selama ini. Maka itulah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Jadi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri. Maknanya diakuilah hidup dan badan ini sebagai hidup manusianya. Maka diakui semua apa yang meliputi di dalamnya. Kerjanya diakui milik manusianya.
ibadah-ibadahnya diakui milik manusianya, sholat-sholatnya diakui milik manusianya, kekuatan-kekuatannya diakui milik manusianya. Bila semua ini milik manusianya, bagaimana mungkin kita dikatakan manusia yang sudah bertuhan dan kembali kepada Tuhannya? Bila semuanya masih manusia yang berperan, berarti apa bedanya dengan orang yang tak bertuhan? Apa bedanya dengan Fir'aun? Coba renungkan wahai sahabat-sahabatku. Maka takkan bergunalah amal-amalmu. Semua amal manusia takkan berguna ketika manusianya ingkar kepada ayat-ayat Tuhannya. Tak berlaku seluruh laku manusianya ketika manusianya jadi Tuhan daripada jadi hamba di hatinya. Tak akan pernah ada gunanya apapun yang kita kerjakan ketika di dalam hati kita lebih wujud daripada wujud Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya, semoga kita semua pada umumnya, para sahabat-sahabatku tercinta yang menyimak para jamaah uripe Allah, diberikan kepahaman, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh manusia diberikan hidayah semua. Hakikatnya seluruh manusia ia diberi hidayah semua, tapi manusianya enggan, mayoritas manusia enggan mengambil hidayah dari Allah itu. Mereka lebih cinta mengambil hidayah dari kaum kafirin. Mereka lebih cinta mengambil hidayah dari iblis dan setan. Mereka lebih cinta mengambil hidayah dari hawa nafsunya sendiri daripada hidayah Allah. Jadi jangan salahkan Allah, salahkanlah dirimu yang selama ini mendolimi, menyakiti dirimu sendiri di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Maka ini maknanya Allah menurunkan kitab dan hikmah, itu maknanya manusia-manusia yang sudah berbaiat. Manusia-manusia yang sudah kedatangan kesadarannya bahwa dirinya hanyalah kitabullah, bahwa dirinya hanyalah ciptaan Allah, bahwa dirinya hanyalah Rasulullah. Manusia yang sadar di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah utusan Allah, bahwa dirinya hanyalah disuruh oleh Allah bergerak kemana pun dan kesana kemari hanya dipergerakkan oleh uripe Allah. Hati yang sadar hatinya selalu dikuasai oleh Allah daripada dikuasai oleh dirinya sendiri di hatinya. Inilah yang dimaksud. Dan juga Allah telah menurunkan kitab dan al-hikmah di dalam setiap dada manusia. Tapi setiap manusia, tapi mayoritas manusia tidak mengambilnya sebagai hidayah. Malah mereka, kita semua dulu, malah kita lebih memilih hidayah dari diri kita sendiri, hidayah dari iblis dan syaitan yang kita pertuhankan di dalam hatinya, daripada memilih kepada hidayah Allah selama ini.
Dan Allah akan mengajarkan kamu apa yang belum kau ketahui. Maka orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka bagi orang-orang yang sudah bersih hatinya, bagi orang-orang yang sudah mati kembali, yang sudah mati sebelum mati, ia akan diberi wahyu oleh Allah. Karena tempatnya sudah suci, maka wahyu akan sering turun kepada manusia yang sudah mensucikan Allah di hatinya daripada mensucikan dirinya sendiri di hatinya. Maka ia akan selalu dituruni oleh yang suci-suci, yakni Allah akan mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Karunia Allah itu yakni apa? Uripe Allah. Bila kita buta kepada uripe Allah, bila kita hanya melihat uripe manungsane, maka karunia yang besar itu akan goib bagi diri manusia kita. Kita hanyalah melihat, kita hanyalah merasakan karunia iblis dan setan sebagai pembunuh para nabi dan para rasul. Dirimu sendiri terbunuh, kesadaranmu sendiri akan terbunuh di dalamnya. Kesadaran di dalam bertuhan selama ini selalu disetir, selalu diperbudak oleh iblis dan setan supaya tidak memahawujudkan, supaya tidak memahahidupkan, agar tidak memahakuasakan sang pencipta di dalam hati kita, melainkan kita disesatkan oleh iblis dan setan supaya kita membuat kerajaan-kerajaan sendiri di hati kita, supaya kita berpisah dari hidupnya Allah menjadi hidup manusianya, agar kita menjadi temannya iblis dan setan dan bersama-sama disiksa di dalam panasnya hati, bergejolaknya hati. Siapapun Anda, apapun agama Anda, bila di dalam hati Anda yang wujud masih diri manusia Anda sendiri, itulah tandanya Anda dibakar bersama iblis dan setan yang ada di dalam setiap dada manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi keterangan ini untuk seluruh manusia, apapun siapapun orangnya, apapun agama-agamanya, namanya, apapun aliran-alirannya, nama apapun, di sini sudah tidak berlaku lagi. Karena di sini adalah untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang tersesat dari sang penciptanya, jiwa-jiwa yang lepas dari Tuhannya, jiwa-jiwa yang mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa keterangan ini bukan untuk umat Islam saja? Apa buktinya bahwa keterangan ini untuk seluruh manusia, untuk siapapun orangnya, apapun agamanya, untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap ciptaan-ciptaan Allah. Jadi keterangan kitabullah, ayat-ayatnya Allah ini untuk seluruh manusia, asalnya dari tak ada kembali ke tiadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa buktinya?
Mari kita lihat bersama. Bismillah.